Desi Pairanda Samosir dengan NIM 2213111068. Saya mahasiswa PMM 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagian isi tugas akhir atau skripsi. Nah, bagian isi tugas akhir atau skripsi ini terdiri atas 5 bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis itu dibuat. Latar belakang penelitian berisi informasi mengenai substansi masalah yang diteliti dan diperoleh oleh peneliti dari fenomena, peristiwa, atau problema yang perlu dicari solusinya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Secara umum, rumusan masalah berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Artinya, masalah-masalah apa yang menjadi latar belakang penelitianmu ada dan harus diteliti. Rumusan masalah ini memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Kata tanya yang dipakai oleh penulis dalam membuat rumusan masalah adalah mengapa, bagaimana, dan apa. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Secara umum ada 4 tujuan penelitian berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa. Yang kedua memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Yang ketiga memperbaiki suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Dan yang keempat menjelaskan. Di dalam skripsi atau tugas akhir, tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Fungsi dari manfaat penelitian dalam skripsi ini diantaranya yaitu memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua yaitu penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik yang mirip dengan tetap mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat lebih dikembangkan untuk penelitian yang lebih lanjut. Yang kelima yaitu definisi operasional. Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata PIC 26 yang menggambarkan perilaku atau gejala yang diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Nah, bab yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Pada bab ini terdiri atas 2 bagian yaitu yang pertama landasan teori. Landasan teori merupakan dasar penyusunan hipotesis penelitian untuk membuktikan kebenaran teori. Biasanya, landasan teori dimasukkan dalam sebuah penelitian seperti skripsi dan jenis karya ilmiah lainnya. Secara umum, landasan teori adalah teori-teori yang masih relevan dengan yang diteliti. Sebagai salah satu unsur terpenting dalam menyusun penelitian ilmiah, landasan teori harus memuat sejumlah poin berikut, yaitu kerangka teori variabel atau subvariabel pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang kedua yaitu penelitian sebelum yang relevan. Jadi, penelitian relevan adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh orang lain, di mana penelitian orang-orang terdahulu itulah yang berperan sebagai referensi dalam penelitian yang akan kamu angkat. Yang ketiga yaitu bab 3 metode penelitian, yang dimana meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengesahan data, analisis data, sistematika penulisan, dan kendala penelitian. Yang keempat yaitu bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Grafik dan tabel tersebut ditampilkan sesuai dengan jenis subbahasa sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Pembahasan dalam skripsi menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Yang terakhir yaitu bab 5 berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir memuat daftar acuan atau pustaka, diskografi, narasumber, artikel, manuskrip, karya ilmiah, dan lampiran atau teks, foto, gambar, dan lain-lain. Daftar acuan berupa daftar pustaka, daftar narasumber, daftar diskografi atau dokumen audio, visual, dan audio visual. Sekian penyampaian materi dari saya. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.